Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Aqil As-Saidi. Saya dari program studi agama Islam semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang takzir dalam perspektif fikih jinayah. Jadi teman-teman, takzir di sini merupakan bentuk sanksi ya dalam fikih jinayah yang diterapkan terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud maupun juga kisos. Nah, karena tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis, maka kewenangan untuk menentukan saksi takzir di sini diserahkan kepada hakim atau pengadilan ya. Dalam hal ini, teman-teman, hakim wajib merujuk pada prinsip-prinsip syariat dan mempertimbangkan kemaslahatan umum, kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jadi hakim di sini yang ditunjuk oleh seorang pemerintah ini harus benar-benar mengikuti apa-apa yang telah ada dalam syariat, karena di sini juga termasuk dari hukum takzir yang diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Selanjutnya, dari sudut pandang fikih jinayah di sini, takzir ini tidak hanya menjadi sarana pencegahan, tetapi juga menjadi instrumen edukatif untuk memperbaiki perilaku, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah kemungkaran yang belum diatur secara tegas dalam nas. Jadi takzir di sini teman-teman bukan hanya mengatur dari segi hukuman saja, tetapi bagaimana takzir ini memberikan keadilan, memberikan perlindungan, memberikan keadilan terhadap si korban itu dengan menyerahkan kepada hakim atas hukuman apa yang cocok terhadap si korban, atas hukuman cocok terhadap si pelaku maksudnya. Teman-teman, klasifikasi takzir dalam fikih jinayah ini dapat dilihat dari berbagai perspektif berdasarkan hak yang dilanggar. Takzir dapat mencakup pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak individu. Dari segi sifat pelanggarannya, takzir dapat muncul akibat perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap kepentingan umum, atau tindakan menyimpang lain yang tidak memenuhi unsur hudud atau juga unsur kisos. Jadi teman-teman, dalam fikih jinayah ini takzir juga diterapkan dalam 3 kondisi. Apa saja itu? Jadi kondisi yang pertama yaitu adalah hukum yang pertama ketika pelanggaran disebutkan dalam syariat tapi tidak memenuhi syariat hudud atau kisos. Terus yang kedua ketika tidak ada hukuman tetap. Dan yang ketiga terhadap perbuatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Nah, ketika unsur tadi itu ada, maka takzir itu ditetapkan. Jadi ketika tidak ada di dalam nas, maka diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Namun dianggap membahayakan teman-teman ketika menunjukkan bahwa takzir merupakan bentuk diskresi hukum yang dijalankan oleh ulil amri demi menegakkan keadilan dan juga ketertiban. Jadi harus ditujukan untuk memberikan keadilan ya teman-teman, bukan malah memberikan hal-hal yang tidak memberikan keadilan. Saksi takzir di sini memiliki bentuk yang sangat variatif, mulai dari hukuman fisik seperti cambuk dan bahkan hukuman mati dalam kasus tertentu, hingga hukuman non fisik seperti penjara, pengasingan, pembatasan aktivitas, serta hukuman sosial seperti nasihat, celaan, atau pencabutan jabatan.
Dalam konteks fikih jinayah di sini, variasi ini mencerminkan fleksibilitas dan juga kontekstual hukum Islam yang mampu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, teman-teman, takzir di sini tidak sekadar berfungsi sebagai alat penjara saja, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan juga perlindungan masyarakat dari kerusakan moral dan sosial. Dengan mekanisme seperti ini, maka takzir ini akan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keadilan Islam yang bersifat represif, preventif, dan juga edukatif tentunya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait takzir dalam perspektif fikih jinayah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.